jadi khalifah kamu meminta apa? Pertama dia minta istana. Yang kedua, kalau betul engkau akan jadi khalifah, saya mau diberikan sawah ladang yang luas, yang banyak tanam-tanamannya. Baik, akan saya berikan. Apalagi yang kamu minta? Kalau benaran kamu akan jadi khalifah, saya mau kuda-kuda perang yang hebat. Oke, baik, nanti akan saya berikan. Apalagi yang lain? Kalau kamu benaran jadi khalifah, saya minta uang emas sebanyak 100.000 keping. Oke, minta lagi yang lain. Allah tuh ambil itu sudah jadi, atau teman si Muhammad bin Abi Amir tadi. Setelah bertanya kepada teman yang pertama, dia bertanya kepada teman yang kedua. Engkau, kira-kira kalau saya nanti jadi khalifah, kamu mau apa? Nggak mungkin Muhammad bin Abi Amir kamu ini seperti ini jadi khalifah. Nggak mungkin. Kalau saya jadi gimana? Nggak mungkin, kata saya. Ngotor Muhammad bin Abi Amir. Sebut saja kalau kamu mau apa, saya jadi khalifah. Dengan nada kesal, teman yang satu lagi itu mengatakan, kalau kamu betul-betul jadi khalifah, tolong naikkan saya ke atas seekor keledai, hadapkan ke belakang dalam posisi tidak memakai baju, arak sekeliling kampung, biar saya disebut sebagai dajjal, pembohong, tukang sihir dan seterusnya. Artinya permalukan saya di depan umum. Saking tidak percaya temannya ini bahwa Muhammad bin Abi Amir bisa jadi khalifah. Karena dia mengatakan mustahil lah tukang angkut seperti kita ini akan jadi khalifah. Lalu kemudian setelah pembicaraan malam itu, Muhammad bin Abi Amir pun berpikir, kalau saya berniat jadi khalifah, nggak mungkin kerjaan saya cuma di sini. Akhirnya dia pikirkan bagaimana jalan saya untuk jadi khalifah. Ketika itu ibu dan bapak, kalau ada orang mau aktif di pemerintahan, maka dia harus masuk ke dalam sistem. Akhirnya apa yang dilakukan? Pergilah dia mendaftar ke bidang kepolisian di tempat itu. Mendaftar jadi polisi. Ya, jadi angkatan paling rendah dulu apa itu namanya polisinya. Mendaftar bagian tentara. Kalau kita sekarang berarti kalau daftar jadi tentara di mana, Pak? Ambo boleh semua pernah mendaftar jadi tentara, jadi tidak tahu loh, Pak. Tahunya beragamamu, jadi alhamdulillah sampai itu ke Mesir. Nah, ini besok ya, Pak. Nah, kalau jadi tentara di mana daftar kita? Di Kodim ya. Apa inilah ke Kodim tadi itu ya. Mendaftar jadi tentara. Dan memang karena kebetulan Muhammad bin Abi Amir ini sangat semangat dan dia betul-betul memegang cita-cita dan mimpinya menjadi khalifah, akhirnya ketika dia mendaftar jadi tentara, dia tunjukkan performa terbaik. Akhirnya dia menjadi tentara terbaik di angkatannya itu. Lambat laun dia pun naik karir. Sampai akhirnya dia menjadi kepala tentara di kota itu. Dan beliau kan karena prestasinya bagus, meningkat terus karirnya ibu dan bapak. Sampai-sampai sejarah menceritakan kepada kita, Muhammad bin Abi Amir ini akhirnya dia menjadi ketua Kementerian Ketentaraan ketika itu. Kalau ini mungkin bahasanya Panglima ABRI-nya lah. Sampai dia menjadi Panglima ABRI. Dan ketika itu yang menjadi khalifah adalah kekhalifahan atau anak keturunan Bani Umayyah. Tidak tahunya tiba-tiba ibu dan bapak meninggallah khalifah tadi. Tapi tidak langsung Muhammad bin Abi Amir jadi khalifah sampai mana kan? Itu masih banyak loh. Itu sampai selesai buku apa? Akhirnya apa? Ketika khalifah meninggal dunia, karena sistemnya adalah sistem kerajaan, yang menggantikan adalah putra mahkota. Ternyata putra mahkotaku umurnya baru 10 tahun. Bisa kita bayangkan anak 10 tahun itu tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah keributan di tengah-tengah istana. Karena banyak di antara keluarga istana yang ingin mereka yang menggantikan putra mahkota. Ribut sampai terjadi sedikit pertumpahan darah. Akhirnya apa? Dibuatlah kesepakatan. Karena putra mahkota ini masih kecil, kita harus mengangkat semacam dewan, tim yang beranggotakan beberapa orang guna mengurus keperluan negara. Akhirnya kemudian tunjuklah masing-masing orang ingin menjadi tim dewan tadi. Tapi ternyata karena semuanya ingin, akhirnya dibuat keputusan baru. Kalau mode itu tidak bisa orang dalam istana yang menjadi. Harus kita pilih orang luar istana supaya mereka lebih netral. Akhirnya diangkatlah 3 orang. Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri, yang kedua dari Panglima ABRI, dan yang ketiga dari Kepala Kepolisian. Dengan sendirinya kemudian menjadilah Muhammad bin Abi Amir satu di antara 3 penentu kebijakan negara. Yang satu lagi Menteri Dalam Negeri, yang satu lagi Kepala Kepolisian, yang satu lagi beliau sebagai Panglima ABRI. Dan tahukah kita, ibu dan bapak sekalian, ternyata tak lama berkuasa, yang 3 orang ini ternyata pecah fungsi. Menteri Dalam Negeri ketika itu, bukan Menteri Dalam Negeri, yang Kepala Kepolisian ingin mengkudeta 2 yang lain.
Akhirnya diserangnya lah kepala Kementerian Dalam Negeri sehingga akhirnya jatuh. Kemudian setelah itu dia yang ingin mengambil kekuasaan. Karena Panglima ABRI ini Muhammad bin Abi Amir, dia pun kerahkan pasukan melunturkan kepala kepolisian tadi. Akhirnya kemudian tinggallah satu, dan karena tersisa satu, akhirnya beliau yang kemudian menjadi perwakilan orang yang kalau seandainya negara punya masalah diserahkan kepada beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika negara punya masalah, yang menyelesaikannya tidak putra mahkota, diserahkanlah kepada Muhammad bin Abi Amir tadi. Dan ketika beliau sudah sampai di puncak kekuasaan seperti tadi, teringatlah beliau dengan kisah beliau bersama 3 orang, 2 orang lagi temannya yang ada di sudut kota. Datanglah beliau ke sana suatu kali bersama dengan pasukannya. Masuk beliau ke ruangan tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata teman kedua, tentu ini kan teman kita yang dahulu. Lalu kemudian setelah disapa bertanyalah Muhammad bin Abi Amir. Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi khalifah, pemimpin negara ini. Kalau tidak salah dahulu saya pernah bercerita kepada kalian berdua. Kalau seandainya saya jadi khalifah, kalian mau apa? Ditanyakan kepada teman yang pertama, kamu kemarin waktu saya minta saya jadi khalifah, kamu mau apa? Dia pikir-pikir. Dulu kalau nggak salah saya pernah minta, saya dapatkan apa tadi? Yang pertama beliau minta istana yang luas yang megah. Apa kata Muhammad bin Abi Amir? Wahai pengawal, ada istana di kota A, tolong berikan kepada dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa kamu minta? Dia pikir lagi, kalau tidak salah apa tadi Bu? Dia minta sawah dan ladang yang luas. Oke, ini sawah ladang untuk kamu. Yang ketiga, beliau minta diberikan kuda-kuda perang yang tangguh, diberikan juga. Ditanya lagi, apalagi yang lain? Beliau pikir-pikir, saya masih ingat waktu itu saya minta 100.000 keping uang emas. Oke, baik, nanti akan diberikan. Ditanya lagi sama Muhammad bin Abi Amir, apalagi yang lain? Dia pikir-pikir, rasanya aduh, masih ada permintaan dari Bu? Permintaan berapa tadi? Tapi dipaksa juga sama Muhammad bin Abi Amir. Coba diingat lagi, kamu minta apa? Kalau kamu sebut saya kasih. Awak kalau ditawarkan begitu, kira-kira Pak ya? Sabuian lain. Kira-kira kita sabui. Nanti sabui kita sabui. Tapi beruntungnya ternyata Muhammad bin Abi Amir ini, ternyata ketika itu dia hanya menguji saja temannya itu. Apa kata temannya? Rasulullah itu yang terkena, hampir itu yang meminta. Itu apa kata Muhammad bin Abi Amir? Untung kamu tidak sebut lagi yang kelima, karena saya masih ingat cuma 4 yang meminta. Kau bersabi yang kelima buat angku lain. Itu kata beliau menguji temannya. Setelah teman yang pertama diberikan, dia datang kepada teman yang kedua. Apa yang pertama? Kamu kemarin minta apa? Ya, Muhammad itu kan cerita lama, itu masa lalu, itu tidak usah diingat-ingat lagi. Nggak, ceritakan kamu minta apa dahulu ketika saya mengatakan kalau saya jadi khalifah kamu mau apa? Itu kan cerita masa lalu. Udah kita buka lembaran, nggak ada cerita gitu. Sampaikan apa yang kamu mau ketika itu. Kemudian dengan penuh penyesalan dia mengatakan, dahulu saya khilaf mengatakan kalau kamu jadi khalifah, tolong naikkan saya ke atas seekor keledai, hadapkan ke arah belakang, lalu iring saya ke keliling kota sambil dikatakan saya itu dajjal, saya pendusta, saya penipu. Akhirnya apa kata Muhammad bin Abi Amir? Saya sebenarnya tidak ingin melukai hati teman saya, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha berkuasa menjadikan segala sesuatu. Maka bagi siapa saja yang punya cita-cita besar, apalagi kita di lingkungan ITBS ini, maka mari kita pancangkan niat yang tinggi, cita-cita yang dalam. Apa kira-kira yang mau kita capai di sini? Kalau seandainya itu kita miliki, mudah-mudahan jalan kita semakin jelas. Seperti orang yang ingin pergi ke jam-jam, dia tahu harus belok kemana, harus berhenti di mana. Itu yang pertama, cita-cita yang besar. Yang kedua, masih ada yang kedua. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan etos kerja, hendaklah kita memiliki yang namanya perencanaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa melihat atau memperhatikan apa yang akan dia kerjakan di hari esok. Rencanakan. Ternyata memang merancang masa depan, merencanakan kerja dan kegiatan itu perintah Islam. Bahkan perintah membuat perencanaan tadi diapit oleh 2 kata bertakwa. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita membuat perencanaan, kita melandasinya dengan ketakwaan kepada Allah. Apa saja rencana itu? Dan jalan ketiga, agar supaya kita bisa sukses dalam etos kerja kita, hendaklah setiap kerja kita tadi
ya diiringi dengan kedisiplinan. Kadang-kadang kan kita itu masalahnya rencana tinggi, ya cita-citanya mantap, tapi ketika pelaksanaan nggak berjalan sesuai dengan harapan. Maka penting adanya kedisiplinan. Orang kalau tidak disiplin, bagaimanapun bagusnya cita-cita tidak akan tercapai. Dan kita tahu ketidakdisiplinan itu pernah membuat tentara kaum muslimin hampir saja hancur. Pernah terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Nabi meminta ada 50 orang yang standby sebagai regu pemanah. Mereka standby-nya di bukit. Ya, apapun yang terjadi, menang atau kalah pasukan jangan turun. Nabi minta mereka untuk disiplin. Tapi tahukah kita yang terjadi? Ketika peperangan berlangsung, nampak pasukan kafir sudah mulai mundur, banyak orang rebutan harta rampasan perang. Akhirnya yang di bukit tadi juga tertarik untuk turun. Turun mereka. Nampaklah oleh sekelompok kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ini celah bisa mereka pakai untuk menentukan kaum muslimin. Bergerak mereka di sebalik bukit Uhud, kemudian justru mereka menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga banyaklah kaum muslimin yang meninggal dunia ketika itu. Maka ternyata ketidakdisiplinan itu ibu dan bapak bukan hanya sekedar membuat kerja kita atau gaji kita berkurang, tapi juga efek-efeknya luar biasa, berimplikasi bahkan kepada kegagalan sebuah rencana. Maka kalau kita sudah punya target yang tinggi, cita-cita yang tinggi, rencana yang matang, maka bismillah dengan kedisiplinan insya Allah bisa kita capai atas kerja yang baik tadi. Itu mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.